Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman mahasiswa mengikuti perkuliahan. Sampai jumpa lagi di pertemuan dari mata kuliah Jejak Studi Ekologi Manusia. Kali ini saya akan membahas beberapa materi, namun sebelumnya saya akan mengingatkan dulu, ya, buat sekali lagi buat teman-teman mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas dan belum mengikuti perkuliahan, silakan disusul perkuliahannya melalui e-learning, ya. Meskipun telat tidak apa-apa, saya paham teman-teman banyak kegiatan, banyak banyak revisi buat yang sedang mengerjakan skripsi, dan yang penting dikumpulkan, ya, dikumpulkan, jangan lewat dari UTS. Nah, kalau sudah lewat dari UTS, nilai itu sudah masuk, ya. Oke. Dan sekali lagi saya ingatkan juga, pastikan setiap activity yang sudah teman-teman selesaikan memiliki checklist, ya, atau centang seperti yang ada di sini, ya, yang saya kasih lingkaran merah itu. Oke. Oke, kita ada beberapa topik, ya, cuman akan saya rangkum dalam beberapa infografis, ya. Saya akan membahas mengenai eh, percepatan dampak yang terjadi terhadap bumi. Jadi dari zaman dulu tuh bumi itu sebenarnya sudah memiliki dampak terhadap kehidupan, ya, seperti iklim, cuaca. Nah, karena cuacanya ekstrim, akhirnya ada beberapa makhluk hidup yang punah atau ada yang rusak. Nah, cuman kan itu kan alamiah, ya. Nah, di masa yang modern ini dampak itu nggak cuma yang alamiah, tapi juga ada yang diakibatkan oleh manusia juga, seperti efek domino. Karena kita membuat polusi, akhirnya cuaca berubah menjadi lebih panas, nah gitu, ya, seperti efek domino. Oke, di sini saya akan membahas beberapa, ya. Yang pertama adalah bagaimana sih sistem kerja bumi itu sebenarnya. Lalu human versus predator dan natural disaster atau bencana alam. Namun nanti ini akan saya rangkum, ya. Jadi saya nggak akan bahas secara spesifik antara human versus predatornya, karena ini ada di mata kuliah ekologi. Nah, karena kita tidak belajar ekologi, makanya ini akan saya padatkan. Lalu ada human versus their needs, ya, manusia melawan keserakahannya sendiri, ya. Terus kemudian human versus earth living support, jadi kita ini sebenarnya berpacu melawan daya tampung yang disediakan bumi, gitu, ya, space, food, dan lain-lain. Oke, saya lanjut. Kita langsung aja masuk ke materialnya, ya. Acceleration in the impact toward earth system. Ini teman-teman bisa cari nanti source-nya, ya, langsung aja di googling PDF-nya. Saya ambil dari dua sumber yang terpercaya, The End of Nature dan yang satunya lagi Our Dying Planet. Oke. Intinya adalah, bisakah bumi kita ini survive? Kira-kira menurut teman-teman bisa atau tidak? Ya, kita jawab bareng-bareng nanti di sini. Oke, bumi kita tuh sudah melewati banyak sekali era, ya. Mulai dari pertama kali dia terbentuk, era batu besar, ya. Kemudian era tembaga, kemudian era logam, kemudian era modern sampai sekarang. Jadi dia sudah melewati beberapa era. Setiap era itu terdiri dari beberapa milenium atau beberapa ribu tahun. Nah, menurut penelitian yang dilakukan selama 30 tahun terakhir oleh peneliti yang ada di jurnal yang tadi saya sebutkan, bumi telah memasuki zona baru atau dekade baru atau era baru. Zona baru yang kita sebut sebagai antroposen. Apa itu antroposen? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, intinya adalah bumi sudah memasuki era di mana stabilitas dan ketahanan sistem bumi itu mulai terancam, ya, sudah nggak balance lagi. Namun sistem bumi yang stabil adalah suatu impian, ya, buat
kita semua, supaya kita semua bisa tetap survive sampai beberapa puluh tahun ke depan, atau ratus tahun ke depan, atau ribu tahun ke depan. Nah, kita kan sangat menambahkan sistem bumi yang terus stabil. Namun di saat ini, di era yang sekarang ini, sistem bumi udah nggak lagi stabil. Nah, itu yang disebut dengan Anthropocene era. Latar belakangnya banyak sekali gitu ya yang menyebabkan ya salah satunya ini tadi ya yang ada di sini. Penyebabnya adalah human versus predator ya. Jadi kita tuh karena kita punya sifat mengkonsumsi banyak hal ya, mengkonsumsi apa aja bisa kita konsumsi, mulai dari tumbuhan, hewan, gitu ya, itu bisa kita konsumsi, biji-bijian, buah itu juga bisa kita konsumsi. Nah, ini sebenarnya yang predator itu hewannya, tumbuhannya, atau manusianya gitu ya. Jadi kalau saya katakan human versus predator itu sebenarnya ya manusia melawan dirinya sendiri, melawan manusia itu sendiri. Itu. Kemudian ada human versus disaster. Dulu manusia mungkin sulit itu bertahan hidup di bencana alam, di iklim yang ekstrim. Ya. Namun seiring perkembangan teknologi, ya perkembangan peradaban juga, akhirnya manusia itu bisa bertahan di segala kondisi. Contohnya dulu mungkin kayaknya impossible gitu ya bisa tinggal di suhu yang di bawah 0 derajat ya, kayak di Eropa, di Swiss gitu ya, di Greenland itu kan suhunya kalau dingin bisa sampai minus 16, 15. Nah, kok bisa bertahan ya, karena kita punya teknologi gitu. Jadi natural disaster itu bisa kita minimalisir dampaknya. Nah, selanjutnya human versus their needs ya, lawan kecelakaan ini yang paling sulit. Kadang manusia itu punya sifat yang nggak pernah merasa cukup. Jadi setelah kita mengkonsumsi satu hal, dia pasti akan mencoba untuk explore hal yang lain ya. Jadi ya memang naluriahnya manusia itu seperti itu ya, mereka sangat penasaran dan selalu ingin tahu. Makanya manusia purba itu bisa berkembang, dia pengen tahu bagaimana sih cara mengolah masakan, bagaimana sih cara mempertahankan supaya makanan mereka nggak habis. Akhirnya mereka berternak, berkebun ya, bertani dan lain-lain. Oke, ini adalah penyebab itu tadi ya, background yang saya jelaskan tadi ya. Saya padatkan di sini semua di latar belakang ya. Selama ribuan tahun masyarakat telah secara efektif mengelola sumber daya. Sebenarnya dulu ya manusia itu bisa secara efektif mengelola sumber daya secara balance, namun skalanya kecil ya, misalnya hutan, padang rumput, perikanan, pertanian gitu ya, jadi skalanya kecil. Namun setelah revolusi industri ya, kalau dari story-nya, dampak industri itu bertumbuh makin pesat ya, apalagi setelah sistem produksi itu bisa di push, yang tadinya misalkan produksi itu bisa seminggu 2 minggu, ini bisa di push jadi sehari jadi. Itu mendorong supaya kebutuhan pasokan industri itu selalu ada. Nah, makanya yang jadi kena dampak adalah SDA kita yang harus semakin disedot gitu ya. Nah, tapi sekarang realitas dari skala pemenuhan kebutuhan itu memiliki dampak yang sangat besar terhadap manusia itu sendiri, termasuk terhadap bumi. Jadi ya itu ya, efek domino itu tadi ya, ketergantungan ekologis kita terhadap alam itu ya tinggi, namun daya dukungnya buminya itu udah nggak sanggup. Nah, inilah yang kita sebut human versus earth system ya. Manusia sudah uh, mencoba untuk menerobos cara kerja dari sistem kerja alam itu sendiri. Ini yang perlu kita jadikan concern ya, concern bersama. Bahkan isu ini sudah menjadi isu global, isu yang benar-benar harus diangkat. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa data ya. Mungkin di sini ada beberapa data yang pernah teman-teman lihat di pertemuan sebelumnya atau di slide sebelumnya. Ya.
Jadi saya masih menggunakan sumber yang sama ya, mengenai the Great Acceleration. Nah, ini mungkin teman-teman sudah familiar nih, peningkatan populasi setelah Perang Dunia Kedua, kemudian GDP mulai naik ya tahun 90-an, kemudian karbon ya, produksi karbon juga semakin meningkat setelah revolusi industri, kemudian tropical forest ya, deforestasi ini semakin berkurang gitu ya, terus kemudian ada penggunaan water use, energy use. Nah, ini pokoknya benar-benar menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang sangat drastis setelah Perang Dunia Kedua 1950-an gitu ya. Nah, kalau dulu di Perang Dunia Pertama itu malah ada penurunan karena apa? Karena manusianya pada mati ya. Jadi yang memanfaatkan resource-nya tuh berkurang gitu ya. Yang mengkonsumsi atau konsumennya berkurang. Tapi setelah perangnya berakhir, manusianya tambah banyak. Nah, terjadilah yang namanya The Great Acceleration. Mungkin Thanos nggak salah gitu ya di film Avengers, tengah manusia dihilangin gitu, untuk mengembalikan ini balance-nya ini ya, balance-nya bumi supaya bisa memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup dari permukaan gitu. Oke, saya lanjut lagi. Oke, yang menjadi tren saat ini ya, dan beberapa tahun ke depan itu adalah rusaknya sistem bumi ya. Sekali lagi, apa itu deforestasi, apa itu climate change, itu terjadi semua karena rusaknya sistem bumi. Nah, ini akan mengakibatkan ya, data-data ini akan mengakibatkan prediksi ke depan, di masa depan tuh manusia akan semakin sulit untuk tinggal di bumi ya. Makanya mungkin logis juga Elon Musk itu mulai mengeksplorasi Mars, siapa tahu bisa tinggal di sana, karena ya itu daya dukungnya di bumi sudah mulai tidak cukup. Kok bisa tahu Pak? Ya itu ada metodenya ya. Jadi dia mengambil sampel dari beberapa kawasan yang ada di Arktik dan subarktik. Ya, kenapa? Karena kawasan itu adalah yang sangat rawan ya. Bentuk bumi kan nggak bulat tapi agak lonjong gitu ya. Nah, yang kawasan Arktik dan subarktik ini adalah tempat penumpukan dari gas rumah kaca, gitu ya, ketimbang yang di tropis. Tuh. Nah, ini ada beberapa sampel mulai dari Greenland sampai di Arktik, Antartika. Gitu. Ini menunjukkan bahwa eh, terjadi peningkatan suhu yang sangat drastis. Ya. Ini mulai dari tahun ke tahun ya. Ini mulai ada peningkatan yang sangat drastis di sini ya. Nah, suhunya bisa naik sampai 2 derajat dan itu menyebabkan es itu pada meleleh. Nah, kalau es itu pada meleleh nanti akan menyebabkan keseimbangan iklim terganggu. Nah, ini yang menyebabkan di satu sisi bumi panas banget, di satu sisi itu bisa dingin banget. Nah, ini yang bisa menyebabkan tumbuhan nanti nggak tumbuh, ya, tanaman nggak panen, buah nggak berbuah, tuh hewan pada punah gitu ya. Nah, jadi ini adalah isu yang menjadi megatrend saat ini. Oke, selanjutnya akan saya tunjukkan data ya, data mengenai risk of hothouse Earth pathway. Jadi bumi menuju ke arah rumah yang sangat panas bagi manusia ya. Gambar ini menunjukkan ilustrasi skema kemungkinan masa depan ya. Kemungkinan masa depan bumi dan iklimnya. Semuanya nanti akan memiliki iklim yang tropis ya, kalau menurut simulasi ini ya, simulasi yang ditunjukkan dari data ini, dia akan mengarahkan bumi itu ke depannya memiliki iklim yang tropis. Nah, keadaan bumi ini sekarang ya itu berada pada siklus glasial, artinya es sedang pada mencair. Nanti kedepannya es akan habis dan akan menjadi seperti ini. Sekarang ada di sini, sekarang akan menuju ke sini, hot house earth di abad milenium, abad ke depan, entah kapan, mungkin 100 tahun lagi, 200 tahun lagi. Sekarang aja udah terasa banget ya panasnya. Oke. Nah, ini apa sih yang mau kita ambil dari data ini? Ini
semacam warning bahwa kita mau kembali atau enggak. Kalau kembali bisa aja, bisa aja kita kembali turun ke bawah, kembali ke siklus interglasial, ya, siklus di mana bumi mulai dingin. Bisa aja, ya, seperti ice age, atau kita akan tetap mempertahankan pola perilaku kita yang seperti sekarang gitu ya. Jadi ya terus saja akan menjadi hot house earth. Jadi bumi ini benar-benar menjadi semuanya panas. Lama-lama jadi kayak mungkin kayak Merkurius kali ya, atau kayak Venus. Jadi panas semuanya, seluruh permukaannya itu kayak Mars. Oke, berikutnya adalah data pendukung selanjutnya ya, mengenai limit cycle dan planetary threshold. Ya, gambar ini adalah landscape dari stabilitas, ya, stabilitas bumi dari waktu ke waktu. Ya, jadi sistem bumi itu bekerja tuh nggak selalu dingin, nggak selalu panas, gitu ya. Dia mengalami masa dingin, ya, zaman ice age dulu, zaman-zaman uh, setelah apa? Setelah uh, binatang-binatang purba itu punah gitu ya, ice age. Terus kemudian ada masa panas ya, masa panas itu masa-masanya Nabi Nuh ya. Akhirnya es mencair, permukaan air laut naik, zaman-zaman Nabi Nuh, terus kemudian kembali ke zaman yang stabil lagi di tengah-tengah, ya, seperti yang 2000 tahun ini gitu ya. Jadi zaman-zaman stabil, bisa lagi dia nanti kembali ke panas atau kembali ke temperatur yang dingin sesuai dengan berjalannya waktu. Nah, zaman-zaman Holocene atau zaman bumi awal itu dia masih grafiknya stabil. Tapi mulai ke sini, mulai ke zaman Anthropocene itu eh, sistemnya bumi udah nggak bisa stabil lagi. Dia berusaha untuk kembali tapi nggak bisa, selalu jatuh ke planetary threshold, selalu jatuh ke hothouse. Jadi nggak bisa mengembalikan atau memulihkan dirinya secara sempurna lagi karena sistemnya memang sudah terganggu. Nah, ini harus menjadi concern teman-teman besok setelah lulus dari UVERS ya, semester 8, lulus dari UVERS, kalau bisa menghasilkan suatu skripsi yang memberikan dampak ya, dampak bagi masyarakat banyak, terutama di bidang lingkungan gini. Meskipun kalian orang manajemen, orang akuntansi, orang Mandarin, nggak apa-apa ya, bisa nggak ilmu kalian itu bermanfaat nggak cuma buat orang lain tapi bermanfaat juga buat lingkungan. Oke, efek lokalnya ya, lokal untuk bumi gitu ya. Oke, ini adalah data feedback ya, feedback dari beberapa penelitian yang dilakukan ya, beberapa feedback di beberapa negara nih, diambil sampelnya masing-masing gitu, menunjukkan bahwa kita sudah melewati batas titik kritis ya. Namun feedback atau perubahan yang diharapkan itu belum mencapai batas ya, strength of feedbacknya itu belum mencapai batas ya, realisasinya belum mencapai batas. Ini ada keterangannya, nanti teman-teman bisa baca juga. Intinya seperti itu. Jadi dari feedback yang diterima itu bumi sudah kritis, namun eh, apa balikannya atau feedbacknya yang kita harapkan ya kita bisa memulihkan gitu ya, tapi kita belum bisa memulihkan sesuai dengan harapan ya. Jadi belum sampai ambang batas untuk titik pemulihan. Dari masing-masing peta global ini bisa teman-teman lihat bahwa ada beberapa titik potensial kenapa kita belum bisa mengembalikan secara maksimal ya, belum bisa memberi feedback yang maksimal bagi pemulihan bumi ya, karena di sini ada ya, daerah Indonesia ini masih masih dibutuhkan ininya apa ya, batu baranya, terus kemudian di sini ada badai ya, yang menyebabkan badai, terus di sini ada juga uh, pelelehan es ya, pelelehan es, terus kemudian di sini ada juga uh, Amazon rainforest ini ditebang-tebang ya. Jadi masih banyak nih penyebab-penyebab.
Nah, ini yang menyebabkan suhu-suhunya naik, yang merah-merah ini. Merah, kemudian yang naik 1 derajat sampai 3 derajat ini warna kuning. Itu ya, jadi cara bacanya gitu. Itulah kenapa kita belum bisa mengembalikan secara sempurna gitu ya. Oke, stabilitas dan ketahanan bumi, ya, sekali lagi tergantung pada kepentingan global ya, yang seperti di gambar ini ya, tergantung pada kepentingan global. Nah, sebagaimana eh, hukum-hukum internasional itu sudah beberapa kali merevisi undang-undang internasional yang mengenai sumber daya alam ini. Misalnya hutan, ya hutan-hutan seperti di Amazon, di Kalimantan itu dilindungi oleh hukum internasional. Jadi nggak sembarangan orang bisa tebang, memiliki hak hak milik, hak akses itu nggak sembarangan ya. Jadi ada yang dilindungi. Terus kemudian laut juga itu ada beberapa yang dilindungi oleh hukum internasional ya, laut-laut bebas seperti di samudra itu dilindungi hukum internasional. Jadi nggak boleh sembarangan bikin tambang minyak di situ, nggak boleh sembarangan buang sampah di situ, nggak boleh sembarangan ngambil ikan di situ ya, karena dilindungi. Kemudian hutan bakau itu juga ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum internasional. Perkembangannya itu sudah bertahap mulai dari tahun 70-an ya, 70-an sampai sekarang. Dan 2016 terakhir sampai yang terbaru ini saya belum tahu. Nanti teman-teman kalau udah ada yang dapat info update-nya bisa kembangkan ya. Oke, jadi perjuangan eh, manusia ya dalam era antroposen itu sudah dimulai dari tahun 70-an semenjak Perang Dunia Kedua tadi berakhir ya. Jadi sudah di 20 tahun setelah Perang Dunia Kedua itu berakhir. Jadi sudah mulai diperjuangkan bagaimana cara memulihkan sistem bumi ini supaya nggak semakin parah gitu. Namun nyatanya ya dari data tadi ya, data ini itu kita belum bisa. Meskipun sudah berjuang berpuluh tahun ini tetap belum bisa. Itu tadi karena sistemnya udah rusak ya, memperbaiki sistem itu kan nggak mudah, sulit. Nah, oke. Oke, dalam era antroposen ini ada beberapa prinsip ya, intinya ada beberapa prinsip dari tadi yang kita sudah pelajari semua mengenai efek domino akibat manusia mencoba untuk menaklukkan predator lain, akibat manusia berusaha menaklukkan iklim dan cuaca ya, supaya tidak bisa terbatas oleh predator dan iklim serta cuaca. Kemudian kemampuan manusia untuk merubah bentuk dari segala sesuatu ya untuk dikonsumsi, kapas menjadi pakaian gitu ya, air menjadi minuman isi ulang gitu ya, itu menyebabkan efek domino yang sangat panjang ya. Jadi kebutuhan industri meningkat, akhirnya sistem buminya rusak. Oke, intinya ada empat prinsip di sini. Yang pertama adalah the inclusivity prinsip. Kemudian yang kedua adalah universality prinsip, prinsip universalitas ya. Kemudian the resilience prinsip. Prinsip-prinsip ini saya rasa sangat searah dan satu satu tujuan dengan visi misinya Yupers. Jadi saya harap kenapa kalian diwajibkan ikut mata kuliah umum lagi gitu ya di semester akhir ya, karena ini gitu. Karena sebenarnya mata kuliah ini isinya adalah visi misi dari kampus kalian. Diharapkan setelah kalian lulus kalian bisa membawa prinsip-prinsip ini ke masyarakat luas supaya ilmu kalian nggak hanya bermanfaat bagi kalian saja tapi bermanfaat bagi orang lain dan bagi lingkungan. Oke, oke, kemudian perkuliahan kita ya, saya cukupkan videonya pas 25 menit. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Jangan lupa selalu pantau e-learningnya dan simak video UTS-nya ya, karena saya akan memberikan video lagi satu lagi mengenai penjelasan UTS. Oke, sekian dari saya akhiri. Terima kasih.